Hai semuanya, di video kali ini aku akan bahas tentang do and don'ts-nya essential oil. Jadi apa yang harus kita lakuin dan apa yang tidak boleh kita lakuin pada saat kita memakai essential oil. Karena kenyataannya masih banyak juga orang yang membuat kesalahan ini. Atau misalnya orang nggak tahu kalau cara pakai yang benar adalah kayak gini. Dan di sini aku udah bikin list, totalnya ada 8 tips yang akan aku bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang tempat penyimpanan oil. Jadi pada saat kalian menyimpan essential oil ini, pastiin kalian tidak taruh di area yang panas atau terkena sinar matahari langsung. Karena ini berisiko bisa merusak partikel dari oil tersebut dan juga mempercepat proses penguapan. Terutama untuk oil-oil seperti oil citrus oil ya, kayak lemon, orange, bergamot, grapefruit, itu bisa lebih cepat menguap dibandingin kalau kalian taruhnya itu di lemari yang tidak terkena sinar matahari langsung. Terus kalian juga harus jauhin ini dari jangkauan anak-anak. Karena essential oil ini bukan mainan. Dan kalau misalnya jatuh, pecah, atau misalnya tutupnya kebuka, kena anak kecil, itu juga berisiko dan kita harus menghindari hal tersebut. Terus pada saat oil ini datang, pastiin juga kalian tuh kencengin lagi tutupnya. Karena pada saat pengiriman, kadang-kadang kan dia bisa bergeser, goyang-goyang gitu. Kadang-kadang tutupnya kebuka sedikit, dan itulah salah satu penyebabnya oil bisa menguap. Untuk penyimpanannya sendiri, biasa aku suka taruhnya itu di tempat kayak gini. Jadi di akrilik atau tempat flat yang lain. Terus di atasnya itu aku suka kasih stiker. Jadi ini mempermudah kalau aku mau ambil oilnya. Aku nggak perlu lagi angkat satu-satu cek ini oil apa. Karena itu juga repot ya menurutku. Jadi kasih aja stiker di atasnya biar kalian gampang untuk ngebacanya. Dan yang kedua adalah masalah label. Sebelum kalian menggunakan essential oil tersebut, pastiin kalian sudah baca label stikernya. Di doTERRA ini mereka selalu cantumin di setiap stiker botol mereka ya untuk cara penggunaan oil tersebut. Jadi kalian bisa cek aja. Di sini ada tulisannya seperti aromatic, topical, atau internal. Aromatic itu yang kita menggunakan diffuser, topical itu yang kita oles, dan internal itu yang kita minum. Dan kebetulan oil ini adalah grapefruit yang citrus oil ya, dan dia termasuk sebagai oil yang fotosensitif. Karena itu mereka juga cantumin di bawahnya untuk menghindari sinar matahari setelah pemakaian. Karena fotosensitif itu beresiko kalau misalnya kita nggak tahu dan kita pakai misalnya di muka. Setelah itu kita jemur-jemur, dia bisa bikin merah-merah flek. Karena itu kalian sebaiknya menghindari sinar matahari selama 12 jam setelah pemakaian citrus oil, oil-oil yang fotosensitif. Dan juga untuk oil-oil yang oil blend seperti On Guard ini, mereka juga cantumin di sini isinya itu apa aja. Jadi ini bahasa Latin, tapi kalau misalnya kalian bisa cek di Google ya, ini isinya adalah rosemary, eucalyptus, orange, clove, dan cinnamon. Yang ketiga adalah tes oil. Jadi ada baiknya sebelum kalian menggunakan essential oil ini, kalian lakuin tes alergi atau tes ketahanan tubuh terhadap oil tersebut. Karena essential oil itu dibagi menjadi 3 macam. Jadi dia ada yang soft, sensitif, dan juga yang hot. Soft itu adalah oil-oil seperti lavender, copaiba. Itu adalah oil yang kita bisa gunakan secara neat atau langsung tanpa dicampur dengan carrier oil. Dan yang satu lagi adalah hot oil atau oil-oil seperti oregano, lemongrass. Itu adalah oil yang hot dan kita harus campur dengan carrier oil sebelum kita oleskan di badan. Dan satu lagi itu di antara dua ini, atau sensitive oil. Ini adalah oil-oil seperti peppermint atau bread. Jadi bisa juga kalian tambahin carrier oil, bisa juga kalian gunakan secara neat. Ini tergantung individu masing-masing. Cara tesnya gimana? Kalian bisa teteskan 1 tetes aja di dalam sikus ini atau di bagian belakang lutut. Lalu kalian diemin sekitar 10-15 menit sambil lihat reaksinya. Kalau kalian kerasa perih atau gatel, merah-merah gitu, berarti kalian termasuk jenis kulitnya yang sensitif. Dan kalau panas, apa yang harus kalian lakuin, itu akan aku bahas di step selanjutnya. Yang keempat adalah dilute. Jadi kalau misalnya kalian pakai essential oil itu dan kalian kerasa merah-merah, perih, gatel, iritasi, kalian jangan pernah bilas dengan air. Karena air itu akan memperparah keadaan. Dia akan semakin mendorong essential oilnya untuk masuk ke dalam kulit dan akan bikin lebih sakit lagi. Yang harus kalian lakuin, kalian harus tambahin carrier oil. Di doTERRA ini ada yang namanya FCO atau Fractionated Coconut Oil. Dia itu coconut oil yang udah diproses, jadi dia tidak berbau kelapa, gampang diserap sama tubuh dan juga tidak bakalan beku kalau udaranya dingin. Kalau misalnya kalian nggak ada FCO, kalian bisa gunain carrier oil yang lain seperti almond oil, jojoba, VCO, rosehip, itu nggak masalah.
Dan kalau misalnya tidak ada carrier oil di rumah, kalian bisa gunain butter atau mentega juga nggak apa-apa, atau minyak masak. Yang penting jangan pernah bilas dengan air. Nah, seperti yang kalian tahu ya, essential oil untuk kita aja yang dewasa bisa seperti itu. Bisa berakibat iritasi, merah-merah, gatal, perih. Bayangin kalau ini untuk anak-anak atau untuk orang yang udah lanjut usia, di mana kulit mereka itu lebih sensitif dibandingkan kita. Oleh karena itu, pada saat kalian memakaikan essential oil pada anak-anak atau orang lansia, pastiin kalian udah dilute dengan carrier oil, karena dia sangat-sangat poten dan concentrate. Yang kelima adalah cara menuang oil. Nah, ini yang sering aku lihat di mana-mana. Jadi please kalau kalian lakuin ini, kalian tolong stop dan jangan lakuin lagi. Jadi kayak gini. Ini kebetulan botolnya udah kosong. Nah, yang aku sering lihat adalah tiap kali orang mau pakai essential oil, mereka tuh lakuin kayak gini. Nah, kalau kalian lakuin dengan cara kayak gini, tangan kita ini nggak bersih ya, kotor. Jadi bakteri-bakteri semua yang ada di jari tangan kita akan masuk ke dalam essential oil tersebut. Dan ini adalah a big no-no, karena bisa bikin oilnya juga cepet rusak. Yang harus kalian lakuin adalah kayak gini. Biarin dia netes secara natural. Untuk kalian yang nggak tahu, ini sebenarnya lubang oil, bukan di tengah yang bulat gede ini. Tapi dia netesnya dari dua lubang kecil di antara yang di atas bawahnya lubang ini. Nah, itu adalah tempat oil menetes. Jadi kalau kalian arahin selama yang lubang kecil itu di arah bawah, kayak gini, itu pasti netes dengan gampang. Yang keenam adalah area oles. Jadi kalau kalian nggak tahu mau oles oil itu di mana, kalian bisa oles di telapak kaki. Karena telapak kaki kita itu adalah area yang paling tidak sensitif. Dan juga dia memiliki banyak saraf yang berhubungan langsung dengan saraf-saraf yang ada di badan kita. Tapi ini juga tergantung kasus per kasus. Kalau misalnya kalian keseleo, ya kalian jangan oles di telapak kaki, tapi oleslah di area yang keseleo itu. Atau misalnya sakit perut, kalian bisa tambahin oles di perut. Untuk support imun, biasa aku suka oles di sepanjang tulang punggung dan juga di telapak kaki. Dan kalau kena cutter di tangan, kalian tetesin oilnya di tangan, jangan di telapak kaki. Nah, daerah mana aja yang tidak boleh kita kasih oil itu adalah di dalam telinga, tetes di mata, dan juga di dalam hidung, serta area sensitif lainnya. Yang ketujuh adalah bersihin diffuser kalian. Jadi ini udah kejadian beberapa kali. Jadi orang tanya ke aku, kenapa kok diffuserku kurang wangi ya baunya? Atau kenapa baunya itu apek atau kecut? Atau misalnya kurang uapnya gitu. Itu rata-rata karena mereka tidak pernah bersihin diffusernya. Jadi essential oil yang udah di diffuse itu lama-lama kan mereka akan mengendap di bawah. Terus kalian lakuin itu berulang-ulang, lama-lama jadi tebal di platnya itu. Dan kalau untuk kasus yang bau kecut atau apek itu, biasanya gara-gara udah ada jamur di dalamnya. Itu karena pemakaian terakhir mungkin airnya nggak habis, terus nggak dilap kering. Setelah itu mereka jadi tumbuh jamur. Nah, karena itu minimum kalian harus bersihin diffuser itu paling nggak 1 bulan 1 kali. Dan di sini aku akan kasih linknya juga gimana biasanya aku bersihin diffuserku. Dan yang terakhir adalah edukasi. Jadi kalau kalian sudah punya essential oilnya, tolong downloadlah aplikasi untuk essential oil. Yang biasa aku gunain itu adalah ME Plus atau Modern Essential Plus. Itu ada di App Store atau ada di Google Play Store. Dan untuk download pertama kali yang basic itu ada biaya sekitar 59.000 mungkin, aku agak lupa di sini. Dan juga bisa upgrade ke Pro, itu juga aku kurang inget tambah berapa bulanannya. Nah, selain dari aplikasi, kalian juga harus pastiin tempat kalian membeli essential oil itu bisa kasih kalian support group. Karena tidak semua tempat itu kasih support group ini menurutku. Dan di support group itu pastiin juga mereka sering adain kelas-kelas ya, jadi kalian bisa belajar. Kebetulan di grupku ini kita sering adain kelas baik untuk member ataupun untuk non-member tergantung dari host saat itu. Sekian videoku tentang do and don'ts-nya essential oil. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau masih ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Please subscribe dan jangan lupa juga cek Instagramku. Thank you, bye-bye.